What's up guys, welcome back to Garasi 19. Kali ini di segmen yang ini gue pengen ngebahas soal kali ini bukan motor sih yang pasti. Gue lebih pengen ngebagi pengalaman gue udah berapa lama ya? Apanya? Mau 8 tahun. Not as a builder, tapi gue lebih ke konsultan kali ya. Konsultan modifikasi motor Harley yang sesuai dengan gayanya gue. So mungkin pertama kali kita bisa ngebahas dari ini sebenarnya banyak dari apa ya, kita pernah Q&A juga. Kita pernah Q&A di Instagram, lalu juga ada beberapa teman-teman yang komen di YouTube, DM langsung, terus komen di Instagram. Mereka nanya nih prosesnya biasanya kalau masuk Garasi 19 itu tuh kayak gimana. Sebelumnya gue jelasin dulu kalau garasi itu mahal dan lama katanya. Kenapa orang-orang atau teman-teman yang lain bisa ngomong kayak gitu? Nah, gue pengen bukan klarifikasi sih sebenarnya, cuman gue lebih bisa bagi pengalaman lah, sharing kenapa bisa lama, kenapa mahal. Ini gue lebih, segmen kali ini gue pengen lebih apa ya, mendalami. Oke, jadi kita mungkin akan mulai dari prosesnya dulu kali ya. Pertama kali lu suka motor nih, lu pengen bangun motor Harley. Kayak temen gue di sini, Ucup namanya. Jadi dia kontak gue, bisa datang ke sini. Lu bisa datang ke sini, mungkin lu bisa lihat kerjaan kita langsung di sini seperti apa. Terus udah gitu, lu bisa DM. Nah, biasanya tuh the power of Instagram. Lu bisa ngelihat semua macam gaya motor yang mungkin yang lu suka. Jadi lu pengen, biasanya dari situ tuh lu pengen gaya ini misalkan. Ya lu tentuin deh, lu pasti bisa cari kan tuh referensi lu dari Instagram, Pinterest, lu website, gitu ya. Pinterest. Ya itu ya that's what I do gitu loh. Maksudnya kita cari referensi untuk bangun satu motor tuh kayak gitu loh. Terus kalau misalkan lu mungkin udah dapat referensi, lu suka, wah gue pengen, udah bulet nih, gue pengen nih bangun motor gue seperti ini. Yang paling gampang contoh 48 itu yang paling banyak, yang paling populer lah, yang paling banyak peminatnya untuk yang newbie sekalipun, sampai yang kayak sekarang pun gue sebenarnya juga masih suka banget kalau bangun 48, Sportster, Iron 883 gitu kan. 48 itu jatuhnya entry level kok berarti ya? Dibilang entry level juga enggak. Kalau di Harley? Tapi orang kan sebelumnya kadang-kadang aduh kayaknya naik Harley tuh berat ya gitu loh. Kayak anak-anak misalkan sport bike, anak-anak sport bike yang memang udah pengennya naiknya Harley. Yang mereka akan menjadi pertimbangannya mereka kan pasti, aduh gua ambil Sportster apa Street 500. Tapi Street 500 udah deh, lu lupain aja. Karena bukannya gue bilang itu bukan motor bagus ya, itu motor bagus, tapi menurut gue nggak worth it untuk lu beli. Nanti pastinya lu akan modifnya, menurut gue bisa hampir kebeli motor itu lagi, bahkan lebih gitu loh. Dan suaranya nggak Harley banget kalau emang lu suka suaranya Harley ya. Jadi gue akan lebih menyarankan lu bisa cari apa sih, Sportster 883 kalau misalkan budgetnya di around 100-200 juta. Kalau 300 kan surat bro. Oh iya okay. maaf. Suka gila punya orang ya. Jadi nggak boleh kita ngomongin segitu. Tapi kan lo tau lah ya, lo tau lah. Pokoknya yang suka motor ini pasti sudah paham lah maksud gua apa. Betul. Ya gue tidak menyarankan ya, tapi ya memang lebih baik ya, you know lah. Jadi jadi di angka 300-an ini kita bisa kebeli 48, 883 itu, kalau 883 tuh tahun 13, 14, 15 bisa ya. Kalau 48 itu di angka 300-an, 3,5, 375 tuh 12, 13, 14 gitu. Nah, kalau lu mau
lu bingung mau pilih yang mana, ya suggest gue sih mendingan 48 aja dibanding 883. 1 cc beda 900 cc sama 48 itu 1200. Kalau lu nggak punya budget segitu, mungkin lu mau cari yang lebih tua, bisa mulai dari apa namanya? Bukan Sportster. Aku jadi lupa gue ya. Ini Evo ya, apa sih? Bukan. Yang tankinya iron juga. Bukan. 2008, 2010, XL. 11. Hah? Nightster. Ayo lu bisa pakai Nightster. Nightster 1200. Kalau lu mau 883-nya lu bisa cari 2010. Nah, sebelumnya tuh modelnya 883-nya yang masih ada yang karbu, CA, CB. Itu bisa jadi pilihan sih. Cuman ya kalau gue lebih baik mulainya dari Nightster, Iron 883 atau lu mau 48 sekalipun. Itu bisa tuh, kita sesuaikan cari budgetnya. Terus, nah udah deh, pokoknya singkat cerita, lu udah ketemu motornya, lu pengen bangun nih ceritanya. Ya puji Tuhan sih selama ini gue dipercaya karena pekerjaannya kita, timnya garasi, terus udah gitu detailnya mungkin orang-orang juga sebelumnya sudah pada tahu kalau bangun Sportster pengen gayanya seperti ini mungkin cocok ke garasi 19, atau memang sebenarnya teman-teman yang lain juga sebenarnya bisa gitu loh. Cuman kebetulan mungkin gue banyak barang-barang aksesorisnya yang memang ya lu bisa lihat dah di Instagramnya @garasi19. Gayanya gue garasi 19 itu seperti itu. Nah sebelum ini nih ada 48 nih satu yang kita bangun ya. Iya. Ya, warna putih, lu bisa lihat di situ itu fender karbon segala macam. Kita balik lagi ya ke prosesnya. Jadi begitu proses, mungkin lu bisa ketemu teman-teman gue di sini, bisa ketemu Adam, lu bisa ketemu Marco, atau mungkin lu bisa ketemu gue langsung, kita ngebahas. Gue pengen nih kayaknya yang kayak gini. Gitu. Nah, gue mungkin kita sebagai konsultan, gue nggak pernah suka sih gue dibilang builder ya, karena gue bukan builder sih kayaknya ya bro. Kalau builder kan you build from scratch kan, frame apa segala macam ya. Iya, Mungkin ya konsultan modifikasi kali ya, lebih enak kayak gitu kayaknya. Nggak enak gue jadinya, nggak pede gue. Jangan gitulah, you kan biasanya tengil ya nggak? Bangke. Oke, jadi kita ngobrol tuh biasanya, paling gue ajak makan ya kan. Pokoknya akhirnya gue kesirap aja, pokoknya nurut sama gue. Itu dia. Ada aja-ajanya itu bos di situ. Enggak lah. Bahaya. Enggak lah. Kita ngobrol, kita tentuin nih kira-kira budgetnya berapa. Kita ngobrol, oh, lu punya budget sekian. Ya kalau ngomong barang Harley, barang motor besar lah, kita nggak ngomong Harley doang. Emang dari sananya udah mahal bro. Lu nggak bisa. Iya, well, apa ya? Kalau kita sebenarnya di sini tuh bukan masalah barang mahalnya, mungkin lebih karena lebih long lasting, terus udah gitu juga apa namanya? Ya High end lah kok. bukan, apa ya kasar ngomongnya, ada rupa, ada harga, ada rupa lah. Ketahanan yang pasti, proper nggak propernya barang itu gitu loh. Jadi kita tentuin tuh dari situ. Meskipun misalkan budgetnya nggak bisa sampai sesuai, mahal banget, kemahalan atau kayak gimana, kita bisa coba adjust lagi dengan kita mungkin menyarankan barang yang memang lebih murah, slightly lebih murah. Ya mungkin itu bisa membantu lebih menyesuaikan budget lo gitu kan. Contoh ban itu sebenarnya ada pilihan, tapi kalau gue di sini gue hanya pakai Sinco dengan Mad Seller. Lu bisa pakai Michelin, lu bisa pakai apapun itu sih sebenarnya. Dunlop, 4 merek itulah ya. Pirelli masih bisa ya, 5. Kenapa gue pilih Mad Seller dan Sinco? Karena karakter profil bannya itu yang menurut gue dengan profil yang sama, lu cari di Michelin atau Dunlop. Ini boleh nggak sih gue sebut merek? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ya? Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Gue lebih suka profilnya karena lebih semok, lebih misalkan pakai 180, 55, 16 untuk di 48 belakang gitu kan, bisa. Gue ganti rimset, nanti gue jelasin yang itu. Itu kelihatannya lebih penuh gitu loh, lebih semok dari belakang, kelihatannya penuh. Sinco pun juga begitu. Sinco cuma batas 170 kalau nggak salah.
Ada nggak 180 ya? Ada ya? Ya 170 dan 180 tuh ada Shinko. Itu dibanding dengan merek-merek yang lain gitu. Terus itu contoh ya, contoh kita bisa adjust tuh. Itu lumayan harganya, Shinko dengan Max Seller aja harganya bisa setengahnya. Ya kan? Bener. Tergantung orang mau pakainya mereknya apa. Lalu kalau kita udah diskusi, kita udah ketemu satu konsep, kita udah mateng nih semua pembayaran, maksudnya dari segi pembayaran juga sudah jelas, which is kita harus DP sih, ya kan? Lo harus siapkan dana DP-nya mungkin dari total, let's say 100 juta gitu, dari total semuanya sudah berikut dengan labor segala macam, aksesoris, ya lu DP 20% lah, 40 juta, atau lu dengan baik hati lu mau 50 juta juga nggak apa-apa, atau lu mau bayar lunas pun dengan senang hati gue terima. Ya kan? Jadi prosesnya seperti itu. Kalau untuk lu mau ngebahas motor apa segala macam, proses seperti itu. Dan sebenarnya gue akan lebih senang kalau lu bisa kesini, karena kalau misalkan kita tektokan lewat WhatsApp, DM segala macam, kadang gue takutnya suka ada miskomunikasi, itu aja. Cuman ya gue akan dengan senang hati kalau misalkan gue bisa bantu. Oke, ini motor-motor yang kita pernah bikin, barang-barangnya seperti ini secara detail. Nah, kebanyakan gue stok foto gue untuk 48, untuk motor-motor yang lain yang memang yang pernah gue bangun sesuai dengan gayanya gue. Kita punya cukup banyak stok ya. Banyak dong. Jadi kita bisa bagi-bagi, share. Oh, ini barangnya ini segala macam gitu. Terus kalau misalkan ini siapa sih telepon-teleponnya? Terus Sibuk banget nih orang. nggak gitu lah. Oh gitu ya. Gitu. Emang sibuk. Iya. Susah ketemu you ya. Terus udah gitu kalau misalkan emang oke, udah nih semuanya. Bukannya kita sombong. Ada beberapa orang waktu itu bilang, wah masuk garasi lama, harus nunggu ngantri. Sebenarnya bukan kayak gitu sih. Kesannya sombong banget kalau kita harus ngantri, enggak. Tapi ya kita pengen semuanya tuh on schedule aja. Jadi kita bukan bilang kita punya keterbatasan manpower di sini, enggak. Cuman ya kita ngerakit satu motor ini, gue nih orangnya detail banget gitu loh. Jadi sebisa mungkin motor yang keluar dari sini tuh harus QC-nya bener-bener oke. Either gue sendiri yang QC atau memang teman-teman gue di sini yang memang sudah paham standarnya kita pengennya seperti apa gitu loh. Sebisa mungkin kita mengurangi semua resiko yang sekiranya belum pas atau ada yang kurang gitu loh. Jadi gue pengennya customer juga terima cakep gitu motornya kan, bisa langsung di ridingin. Terus balik lagi kita ngomongin proses kerja. Motor masuk, kalau misalkan kita bicara lama, gue juga nggak pengen lama sih bro, terus terang aja. Kita juga punya, seperti tadi gue bilang, mungkin ada antrian atau kayak gimana. Gue juga sebenarnya nggak pengen lama, karena kita kerjainnya satu-satu, kita step by step semua kita rapihin. Nah proses masuk motor itu kita pasti akan semua kita checklist, kita cek semua motor lo. Ada yang baret kah, ada yang dari tankinya atau fendernya ada yang baret, apalagi aksesoris mungkin sen ada yang mati atau kayak gimana. Nah itu kita pastikan kita itu motor sesuai dengan datangnya. Lalu kita mulai nih. Kita sebelumnya kita tentuin juga tanggalnya bisa masuk tanggal kapan, karena gua juga tidak pengen bentrokan atau kalian nunggu terlalu lama motor nggak dipakai di sini dan kalian juga nggak bisa pakai motor karena harus nunggu antrian. Jadi nunggu kelamaan gitu kan, gue juga nggak pengen kayak gitu. Jadi that's why kadang gue bilang ntar dulu ya, masuknya misalkan minggu depan, karena kita itu atur tuh schedule-nya supaya oh ini ada motor 2 keluar, kita bisa masukin lagi 2 kayak gitu. Apalagi Sen? Kalau selain itu biasanya ini ya, dari luar pesan barang juga lama nyampe gitu ya? Kadang kan gini, kita bangun motor itu gue sebisa mungkin, gue nggak pengen sama-sama sih, meskipun ada beberapa parts yang sama ya. Cuman mungkin gayanya, temanya, dari segi paint job, dari segi mungkin barang-barang yang gue pakai, dari segi tema warna, mungkin gue kalau sebisa mungkin nggak dalam waktu yang berdekatan warnanya sama semua gitu kan, bosan ya. Iya. Nah, jadi dari situ mungkin gue
kita udah deal nih konsep seperti ini, ada beberapa barang yang memang mungkin gue tidak ready di sini. So, gue minta waktu untuk gue orderin itu barang. Gue pesenin sampai barang itu datang, nanti kita pasang. Sambil motor lu kita berjalan nih, kurang lebih kerjaannya apa yang bisa kita duluin gitu kan. Nah, proses kita pesen barang pun kadang-kadang you guys have to know juga, mereka semua juga belum tentu ready di sana. Contoh, gue mau pesen nih warnanya misalkan merah, kebetulan di sana ada yang biru. Nah, mau nggak mau kan kita tunggu mereka butuh proses after like 2 bulan atau 2 minggu sampai sebulan, akhirnya mereka baru kirim. Itulah proses-proses yang kadang-kadang menurut gue buat kitanya juga makan waktu, Sen. Bener. Ya kan? Lately lebih parah lagi, lead time-nya bisa 12 minggu 3 bulan loh, nggak main-main men. 10 minggu gitu. Tapi sedangkan customer maunya ya itu gitu. Ini kadang-kadang gue juga bingung, gue harus nyari kemana barangnya ya kan. Iya. Kita harus, atau kita menawarkan barang yang lain, kayak gitu kan semua perlu proses lah. Iya. Ya, perlu waktu gitu. Ternyata pesan ini nggak ada, nah itu juga kita mau nggak mau tuh, kita gimana ya? Iya. Karena gue orangnya nggak suka ngakalin. Gue lebih baik nunggu barang supaya motor itu jadinya juga perfect apa yang seperti customer mau. Iya. Gitu loh. Nah, proses udah bayar nih, misalkan proses pembelian udah kita oke semuanya, dikirim sih kadang ada cepet, ada kadang lama. Nah, proses kirim ini ya you guys juga tahu lah, kita kadang nanti ada red line, barang itu tidak bisa masuk atau nyangkut, ada kegiatan untuk mungkin di customs atau seperti apa. Lalu mungkin dari supplier garasi ada kesalahan tulis nama yang akhirnya jadi bermasalah. Nah, yang kayak gitu-gitu, bro. Mau gimana pun juga dari semuanya, kita semuanya pasti maunya cepet. Karena ya gue juga tahu lah diri gue sendiri. Maksudnya kalau kita mau bangun motor, kita juga pengennya yang ada nih barangnya apa, kita cepet-cepet nih kita order, kita pesen sebisa mungkin, secepat mungkin kita datang barangnya, ya kan? Jadi kita ngejar waktunya itu tuh kadang-kadang juga di luar kendalinya kita. Kalau misalkan emang ketemunya lagi apes, ya lama deh gitu. Tapi kalau sebisa mungkin, kalau cepet ya cepet aja semuanya. And then proses kerja, oke, barang nih, misalkan barang udah sampai semua, kita bangun, kita proses paint job mungkin sudah selesai, pemasangan aksesoris. Nah, kadang gini, mungkin sometimes tidak terpikir sama gue, kayaknya lampunya, misalkan kita ngomongin lampu nih, lampunya bagus, gini nih pakai ini, gitu-gitu. Nah, itu kadang suka gue tambahin sendiri gitu. Dengan biasanya gue ngobrol dulu sama customer, kira-kira gue nambahin ini deh, kayaknya pakai ini lebih bagus nih, sebisa mungkin karena gue nggak pengen sama. Ya itulah yang bikin makan waktu agak kepending, yaitu gitu loh. Jadi bukannya kita mau lama, bukannya kita tuh mendulukan orang-orang yang kita kenal mungkin, teman gue mungkin, ya kan? Tapi ya makanya dari sekarang pun gue maunya yang masuk duluan, nah itulah yang kita kerjain duluan gitu. Jadi sebisa mungkin, serapih mungkin, karena details itu sangat penting buat gue. Kadang motor udah jadi pun ada yang gengges gitu loh. Gue ngeliatnya kok ini nggak enak ya, atau nggak misalkan ini kabelnya kok berantakan dikit. Nah itu gue beresin lagi sampai akhirnya menurut gue oke, this bike is ready to release gitu. Udah rapih, udah semuanya, tinggal kita test ride juga yang pasti. Kita test ride, apalagi yang berhubungan dengan safety, apalagi yang berhubungan dengan kenyamanan, like suspension, rem, itu semua kita pastikan motor lo oke, semuanya untuk ready to ride gitu loh. Jadi seperti itulah kurang lebih proses kerjanya sampai akhirnya motor itu selesai, siap diambil atau kita kirim. Biasanya pembayaran harus kita beresin dulu nih. Jadi lu semua harus pembayaran sudah beres, mau dikirim kemana itu kita beresin semua. Untuk motor
puji Tuhan selama ini gue dapat nggak cuma Jakarta, kita dari Banjarmasin, Samarinda, dari Makassar. Riau juga pernah, Makassar pernah, Bandung pernah, Bali, Surabaya, Semarang, Padang pernah, cukup banyak. Nah itu biasanya juga kita beresin tuh bro, sampai pengirimannya, towingnya, yang nyebrang pulau, yang segala macam kita beresin, pokoknya sampai di depan rumah lu, kayak gitu. Jadi after sales service menurut gue sangat penting. Gue sangat mengutamakan kepuasan dari customer gue, karena ya kita udah ngobrol, kita udah sampai di sini, kita ketemu ya kan, which is ya lu juga bukan sekedar customer lah, lu semua juga pasti kita akan jadi temen juga ya kan. Gue juga nggak enak dong kalau misalkan sampai motor lu kenapa, lu juga pasti kan pengennya pakainya enak, lu puas gitu loh. Dan siapa tahu kalau lu bangun motor yang lain, lu bisa balik lagi ke sini gitu, dengan ide-ide mungkin yang berbeda nantinya gitu bro. Kok berarti selama ngerjain motor di sini tuh finishing sama after sale service-nya emang diutamain banget berarti ya sama Ko Andre gitu loh. Karena itu paling penting sih bro. Lu motor keluar, motor keluar, gue tuh nggak bisa kasih motor tuh keluar begitu aja. Iya. Polesin dulu, bersihin, detailing. Pokoknya kan karena motor kadang masuk dekil. Iya, kucel. Sorry ya, bukannya apa. Kadang mungkin udah lama nih nggak dijalanin, pengen dimodif, mungkin agak ada yang kotor. Gitu. Pokoknya kita rapihin sebisa mungkin. Contoh lagi, misalkan ini yang sering-sering terjadi ya, ada karat-karat di bagian-bagian tertentu nih yang memang mungkin jarang dijamah atau kena cuci. Kita bisa ada lecet-lecet, mungkin kayak bracket kita powder coat ulang. Itu yang kayak gitu-gitu. Powder coat ulangnya juga bukan sengaja yang bener-bener ini loh. Maksud gue kadang kan motor itu dari segi mesinnya mungkin rocker box rocker box covernya itu lu pengen powder coat, nah itu gue sekalian tuh bro. Jadi kita rapiin, kelihatannya bersih. Lever kadang-kadang ada boncel-boncel di ujung kiri kanan, itu kita rapiin juga powder coat. Jadi motor lu harus keluar harus bagus pokoknya, bersih, bagus, mulus, kinclong pokoknya, lu siap jalan. Itu sih apa ya bro ya, tujuan gue, visi gue. Pengennya sih gitu. Terus udah gitu juga kita udah lumayan cukup banyak, kita juga melakukan restorasi bro. Mungkin orang itu nggak yang pengen modif gimana banget, cuman motornya memang sudah lama nggak dipakai. Misalkan krom-kromannya udah pada rusak, lalu banyak kayak shock depan, lalu apalagi ya kalau powder coat itu ya, sprocket, baut ya, dalam gitu-gitulah ya. Kita suka rapiin sekalian. Gitu. Sini ada tamu dari Belanda nih. Lu nggak mau jadi bintang tamu gue di sini? Enteng banget kalau ngomong. Nah gitu. Terus pokoknya intinya seperti itu, kita bisa melakukan restorasi karena details matter. Details really matter buat gue. Bukannya gue mau idealis kayak gimana, gue pun masih banyak belajar. Gue banyak belajar dari teman-teman gue, dari kita liatin Instagram, motor bisa serapih itu, sebagus itu. Karena ya mungkin itu udah apa bro, ciri khas? Mungkin udah jadi ciri khasnya kita juga. Ya, lu kan deket gua. Oh, iya. Jangan nyerang. Standar itu penting. Gak usah nyerang sini lah. Udah fokus aja. Ya kan? And then untuk sementara ini kita nih lagi banyak ngerjain bobber pasti, dari Sportster, dari Softail, bobber style itu pasti. Lalu Chicano
dari Softail Heritage, Softail Deluxe, terakhir gue bangun Road King, Chicano, sebentar lagi, udah launching ya videonya ya? Udah dong. Nanti abis ini foto-fotonya dari videografer dari fotografer terkenal Indonesia nih. Nanti dia akan fotoin juga. Bener. Puji Tuhan gue udah gak perlu foto sendiri sekarang, ada yang fotoin, jago juga nih orang. Timnya banyak sekarang Bapak. Puji Tuhan ya, bisa gaji-gaji ya. Iya. Makanya lu pada subscribe yang banyak. Kalau nggak gue pusing. Iya. Iya kan? Iya. Udah. Apa sih? Tadi gue ngebahas apa lagi? Banyak bos, kalau dari awal. Bagger Performance. Kita ngomongin ini apa namanya? Tadi kita ngomongin genre-genre motor apa aja yang sering gue bangun sekarang. Pokoknya ada Sportster, Chicano style, Club style, sama Bagger Performance. Itu yang lagi banyak banget gue kerjain. Dan kita sangat-sangat menikmati banget ya. Kita cari-cari barang baru, gaya-gaya baru. Benar. Seru. Karena invoice-nya pada gede-gede. Jadi gitu. Nyirap customer ya. Gitulah pokoknya. Ada satu motor yang memang belum pernah kita launching sih. Ada sih launcingannya ya. Ada. Atau orang notice apa enggak ya? Notice lah. Tapi orang yang datang ke sini pasti tahu itu motor siapa. Iya. Ya kan? Ini ada sebelah gua nih. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang belum ikut giveaway. Jadi kita akan ada giveaway dari tanggal 8 dari tanggal 8. Dari tanggal 24 Juni kemarin sampai tanggal 8 Juli untuk mendapatkan giveaway glove Garasi 19 X Maywile. Ini apa namanya? Ini Army. Ijo-ijo Army gitu. Kita ada dua warna, ada satu lagi warnanya abu-abu kebiru-biruan gitu bro. Bahannya apa ini sebutnya bro ya? Gore-Tex? Bukan, kanvas. Jadi bukan kulit, ini nyaman banget dipakai, gue sendiri pakai ini. And then apa lagi ya? Jangan lupa, gue juga ada clearance sale, makanya lu ikutin follow Garasi 19 official di Tokopedia. Lu mau nyicil terserah, bisa di sana 0%. Lu mau pakai credit card apa aja terserah. Lu bisa pokoknya cari aja di Tokopedia, search Garasi 19 official. Apalagi? Udah cukup. Beneran? Bener. Nggak ada lagi? Nggak ada, udah cukup. Ya. Pokoknya lu jangan lupa follow @garasi19 untuk ikutin giveaway-nya. Ini udah banyak lo yang ikut. Ya, udah lumayan ya. Ntar kita randomly kita bakal milih pemenangnya pada tanggal 8. Oh, pemenangnya tanggal 1 apa? Tanggal 1 Juli. Tanggal 8 pengumumannya. Oh, pengumumannya tanggal 8 Juli. Gitu, bro. Thank you, bro. Gayanya sih boleh ini orangnya. Harus tengil. Oh gitu ya. Tadi aja bukan gua mau sombong, sekarang harus tengil. Enggak. Iya. Pokoknya gitu. Ya, jadi semoga mungkin penjelasan gua ada yang kurang, ada yang nggak ngerti, lu bisa DM langsung atau lu bisa WhatsApp gue atau lu bisa komen di bawah, lu bisa komen di Instagram. Tapi biasanya sih pertanyaan-pertanyaan lu sih udah gue jawab semua nih kayaknya nih semuanya. Jadi kalau yang kurang jelas pun lu bisa lihat Q&A yang ada di folder story. Nah itu pertanyaan-pertanyaan tuh rata-rata udah gue pada di Instagram ya guys. Di Instagram. Jangan lupa subscribe biar gue bisa bikinin konten-konten yang lebih menarik lagi sama Koko Dixon. Ini anak udah minta jalan-jalan terus nih. Udah bosen katanya syuting-syuting di sini mulai San. Iyalah, ya kan? gini aja nggak. Makanya lu pada subscribe jadi gue bisa ajak jalan-jalan Dixon. Ya kan? Jangan lupa subscribe, lu komen, lu like, lu share kalau bisa biar subscriber gue nambah. Bantuin gue, subscriber gue nih sekarang berapa? 9.300? Ya, dikit lagi jadi ceban. 10.000. Oke? I think that's it for today. I'll see you in the next video. Jangan lupa di subscribe lagi ya, like juga follow Instagramnya Garasi. Endorsement juga kita open banget ya. Nanti mungkin saya nggak enak ngomong ya, tapi boleh endorsement ya. Oke.
Galaxy 19, build to inspire. I'll see you next time.